Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Kali ini ditemani oleh adik saya, jadi edisinya Brother. Halo Dedafa. Halo Teh. Apa kabar Dedafa? Baik, alhamdulillah. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih atas semuanya sudah meluangkan waktu untuk Teteh. Ya, terima kasih juga Teteh buat invitation-nya. Oh man. Kita punya virtual background yang sama. Terima kasih. Iya, capture by you. Thank you so much for sending me this photo. Jadi kita janjian teman-teman. Iya. Tapi kecap with, maksudnya ini juga edisi bisa jadi kecap with friends juga karena Dava kan temen Tete juga. Ya teman, ya ade, ya semuanya gitu. Sip. Pertanyaannya bakal sama kurang lebih, tapi kita bakal spontan nanya lah ya satu sama lain. Oke, sekarang untuk memulai, tetap persilakan Dedava untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo semuanya, semua viewersnya podcast Teteh. Ya. Nama saya Dava Wiratano Akmal, ya dipanggil Dava. Saya adiknya Teteh, dan Neng Teteh. Ya. Terus saya sekarang masih tinggal di Depok. Ya, saya pelajar kelas 2 SMA. Ya. Oke, terima kasih. Nah, biasa kita ngebahas dari SD deh, tapi karena Tete tahu Dava dari kecil. Makanya. Tapi ya udah berarti dari TK aja kali ya. Kalau sama pendidikan, bisa kita bahas pendidikan dulu. Oke. TK Dava berapa kali, Dek? TK 2 kali. 2 kali. SD 3 kali. SMP sekali doang. SMA 2 sekolah tapi 3 kali gitu. 2 sekolah 3 kali karena pindah ya. Tahu. Gimana jadi anak nomaden sekolah? Ya seru juga, dapat banyak temen. Oh iya, temen Dava banyak iya, banget. temennya lumayan lah, maksudnya ada banyak buat ngobrol gitu, buat bisa diajak ngobrol, buat main bareng. Apa ya, paling cuma kalau pindah tuh udah agak males gitu packing, atau kadang aku juga kurang bisa adapt gitu, bisa adapt with new environment gitu. Jadi kadang suka nervous di situnya gitu buat pindah-pindah. Jadi tapi kalau udah pas terjunnya gitu udah ya enak aja gitu. Iya, oh berarti ya adaptation at the beginning doang nggak sih? Jadi cuma benar-benar kayak awal. Suka itulah negative thinking gitu. Ya. Oke. Tapi teman katanya Dava kan teman banyak, link banyak. Ada sahabat nggak Dava? Sahabat. Persahabatan. Ada nggak? Ya, ada sih, ada sahabat. Ada. Cowok-cowok atau cewek-cewek nih? Cowok-cewek. Oh. Tapi kayak satu grup gitu, maksudnya Nggak paham. Geng berarti ya? Wah, ngegeng ada Teteh. Enggak ngegeng gitu. Bukan geng. Ih, ada yang itu. Kan nggak tahu ya deh kalau misalkan di sekolah kayak gimana. Emang Dava juga tahu deh kalau Tete ke sekolah gimana. Apa? Kan nggak tahu kalau di sekolah kayak gimana Dava ya deh. Taunya ya selama di rumah aja gitu. Oke, nah terus TK tuh kalau nggak salah Dava tuh yang di dekat rumah
Iya, Sama yang di mana SD lagi? ke rumah. Global ya? Global, iya. Global. Terus global lanjut. Global itu sampai kelas 2, 2. Dava ya. Iya. Kelas 2, terus di SIB 345, 6 di mana? PD, Pemuda Bangsa. Iya benar di Pemuda Bangsa. Waktu itu berarti Pemuda Bangsanya yang udah di GDC kan ya, Dek? Iya, yang udah gede sih. Terus lanjut SMP. SMP Dava di mana? Sampai di Sokat, di SMP Negeri 1 Depok. Kenapa nggak di Bangor? Adalah masih belum tercapai lah. Iya. Oke. Terus SMA di mana? 2 sekolah tapi 3 kali. Ya, abis SMP tuh keterima di Semansa di SMA Negeri 1 Depok. Ya. Terus 2 bulan kemudian papa pindah ke kerja di Bangkok gitu. Terus ya udah balik lagi deh ke SIB. I see. Sampai kelas ya 11 lebih. 1 tahun terus pindah lagi ke sini. Lagi ke sini. Semansa lagi. Tapi Deva kayak yang pertama pas setahun kurang nggak sih di Semansanya? Yang mana? Yang pertama itu cuma 2 Beberapa bulan. bulan ya? Iya, 2 bulan, 3 bulan. Oh, oke. Iya, habis itu setahun, terus balik lagi deh. Tapi online ya deh ya, Semansa sekarang? Iya, Semansa online. Masih. I see. Terus gimana perbedaannya tuh di Bangkok dan di Thailand? Pendidikannya dulu ya, SIB sama sekolah-sekolah di Depok. Oh, di Bangkok sama di Thailand. Salah, di Bangkok sama di Depok berarti. Kalau pendidikan sama persis. Oke. Kalau tentang pendidikan, soalnya emang di Bangkok tuh sekolah Indonesia kan, jadi kurikulumnya ya sama. Terus cuma yang beda tuh cuma acara-acaranya yang diadain, terus ekskul, terus lingkungannya, temen-temennya Iya, pasti itu. itu beda. Soalnya kalau di Bangkok kan keluar rumah atau keluar sekolah tuh orangnya bukan orang Indo, orang Thailand. Jadi apa ya? Kalau Mikirnya tuh di Bangkok ini deh, berasa turis setiap hari gitu ya? iya berasa kayak turis gitu, kayak beda. Iya, iya. Paham. Walaupun masih banyak orang Thailand tuh mikir kalau aku tuh orang Thailand gitu. Iya. Ih, sering banget. Wah, blending gitu deh. Wah, aku Nggak tidak tahu, terlihat aku orang Thailand gitu ya, deh ya. mukanya muka orang Thailand gitu. I see. Nah, terus kalau boleh tahu, Dava, waktu SD itu tuh pernah ekskul apa? Atau pernah les apa? SD. Yang Dava ingat aja. Kan kayaknya kita pernah renang juga nggak sih? Iya. Renang bareng. Terus bulu tangkis, Dava juga pernah. Oh iya, kalau di SIB ya. Kalau di SIB tuh renang. Les tuh banyak. Tenis. Iya, tenis, renang, piano, Oh iya, piano. kumon, apa lagi ya? Oh, waktu selama di global, Dava jarang les ya? Atau nggak ada ya? Kalau global, ekskul paling ekskul Oh, sepak ekskul. bola. Oh iya, Dava dulu suka sepak bola. Futsal. Terus taekwondo. Oh, taekwondo, oke. Itu taekwondo terus juga di SIB juga taekwondo kan ya? Iya. Kalau lesnya tuh les renang kan di Tirtasari. Iya, di Tirtasari benar. Sama les bulu tangkis juga deket situ nggak sih? Oh iya, dulu les bulu tangkis ya di mana ya? Nirwana kayaknya. Iya, Nirwana ya namanya. Iya, Yap. benar. Tapi Dava juga sempat dapat ini nggak sih, Dek? Apa renangnya sama Abah Iis? Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak deh, kayaknya Kayak enggak. waktu itu tante Cuma zamannya tete sama doang. bener sama Tante Nadia doang. Oke, lanjut. Tapi waktu di PB berarti Dava nggak eskul. Cuma setahun, kelas 6 pula. Tanggung ya? Iya kayaknya nggak ikut ekskul apa-apa deh. Terus SMP, Dava les Lia nggak sih?
Iya, SMP Lia, terus olahraga renang tenis juga. Yang renang kalau dapat subuh itu subuh-subuhan itu ya? Iya subuh. Iya subuh ya. Iya iya Kalau mulai. ini deh, kalau kalau di SMP Dava ikut eskul OSIS nggak sih kalau nggak salah? Enggak. SMP tuh rohis. Oh, Rohis. Mm. Jadi apa Dava, bagian apa? Enggak sih, enggak terlalu involved. Oh, jadi jatuhnya ke membernya doang gitu ya, Iya sih, partisipan. paling iya cuma gitu-gitulah. Oke. Terus lanjut SMA. SMA OSIS nggak sih? Kayaknya Dava pernah jadi anak OSIS deh. SMA OSIS-nya tuh di SIB. Oh, TSIB. Oh iya, jadi wakil ketua ya? Iya, Terus di terus. Waketos. Tapi kalau di Semansa dulu ini English Club dulu. Untungnya ada temen les kan yang ikut English Club, jadi masuknya gampang gitu. I see. Terus juga Dava ini Wall Street sama Gute. Iya, sekarang Wall Street sama Guta. Berarti Dava sekarang olahraga enggak ya, karena pandemi juga kali ya? Pandemi, iya. Paling Tapi olahraga di rumah doang. waktu di Bangkok sempet dong, atau Sempet. karena waktu itu kan belum pandemi enggak? Iya, sempet renang sama tenis ya, sempet Oh, les. masih ya. Ya, Terus kalau boleh tahu di Dava IPA atau IPS? Benar udah penjurusan kan IPA. iya, SMA-nya IPA. Iya. Ini ada berapa kelas deh sekarang seangkatan? Ada 10 kayaknya. IPA-nya 6, IPS-nya 4. Oh, I see. Satu angkatan. Udah ada ini belum deh berita untuk offline? Katanya sih Juli sih. Oh, Atau oke. Biasanya lanjut ke flashback masa kecil, atau dari Dava sendiri deh sekarang kan. Gimana rasanya jadi adiknya anak kembar? Dulu Dava waktu kecil kayak bingung gitu nggak sih? Kok kakakku ada 2 sih, sama gitu? Enggak ya, nggak biasa aja? ngerasa malah. Dulu iya pas kecil tuh nggak ngerasa. Yang penting ini tuh kakak aku gitu, kakak-kakak aku gitu. Tapi lama-lama tuh pas udah mau gede tuh udah terbiasa gitu kan, udah kebiasa sama orang kembar. Jadi tuh kalau gara-gara udah biasa tuh kalau misalnya lihat orang kembar lainnya tuh di jalan itu Iya. kelihatannya tuh beda gitu. Walaupun orang lain ngira tuh identik lah. Iya, paham. Tapi emang di keluarga kita yang bener-bener Masya Allah yang nggak pernah salah nyebut nama ya cuma di Dava sih kalau dibanding mama papa. Iya. Iya. Soalnya ya beda aja sih maksudnya. Kalau dilihat dari kebiasaannya, ya Gimana tuh emang kebiasaan tetangga yang beda? beda aja. Cara jalan sih kayaknya. Sampai segitunya beneran. Iya. Kalau boleh tahu dari Dava, Tata tuh lebih kemana gitu orangnya? Kalau Neng tuh lebih kemana gitu orangnya? Yang positifnya aja. Kalau kan ada tuh kayak tes MBTI gitu. Oh, tahu. Kata tuh lebih kayak extrovert, Neng tuh kayak introvert gitu. Terus? Neng Tete tuh menurut aku tuh sifatnya tuh kalau digabungin tuh sempurna gitu kan. Saking nggak beda banget sih maksudnya ada perbedaan yang saling melengkapi gitu dari Neng Teteh. Ini deh pertanyaan paling menjebak yang saya sering tanyain. Dava lebih sayang siapa? Aduh. Tapi lebih mungkin kayak ini nggak sih, dia porsi sayangnya ya beda-beda pasti kan. Iya. Ya, gitu aja, teteh bantu jawab. Dava sering kangen kan sama tante Neng? Sering. Selalu. Insya Allah di sini doang kali ngomongnya. Enggak. Tapi susah aja ngungkapinnya gitu. Hal apa yang menurut Dava momen the best yang bisa Dava sharing di sini? Oh, kalau sama Teteh doang tuh paling berkesan les coding sih. Mana nih murid Tata belum lanjut lagi sih, malah bukan muridnya aja, gurunya yang nungguin.
Biasa. Katanya masih ini. Jadi, oh iya ya, sekarang harusnya lanjut lagi. Oh ya, ya kita tunggu siapa dapat aja lagi. Terus lanjut apa lagi? Kalau sama Neng paling lagi les Jerman di sini kan, terus Neng bantu-bantuin gitu, yang agak susahnya gitu. Lanjut nih berarti pertanyaan selanjutnya, harapan dan rencana Dava ke depan gimana? Rencana pasti mau ke Jerman, mau lanjut studi. Amin, semoga memudahkan semua. Ya, amin. Terus ya harapan orang-orang juga kan semoga COVID-nya nggak ada lagi gitu. Maksudnya orang-orang juga, termasuk aku, bisa sekolah offline, bisa have fun lah keluar gitu. Maksudnya di rumah aja kan agak sumpah gitu. Terus banyak sih lulus ujian, terus bisa keterima di Jerman. Semoga juga bahasa Jerman aku bisa lebih lancar lagi gitu, biar adaptasi di sananya tuh gampang. Lebih mudah lah. Iya, lebih mudah. Terus sebenarnya kita penasaran ini sih dari tadi tuh pergaulan waktu Dava selama ini gitu. Sampai SMA. Maksudnya apalagi kan cowok gitu kan. Iya. Tapi beberapa kali sebenarnya udah nanya-nanya juga ke teman cowok, tapi gimana sih kalau pergaulan anak cowok gitu kan. Dan semua ya pasti beda gitu pengalaman-pengalamannya gitu kan. Ada yang lumayan ekstrim tuh, kayak wah masa sih kayak gitu kan. Ada yang emang kayak normal-normal aja gitu. Kalau Dava sendiri ngerasanya gimana deh coba dari SD? Dari SD. Dava pernah dibully nggak sih? Kayaknya enggak. Enggak sih, enggak pernah. Oke. Kalau dari SD ya kan masih kecil ya. Jadi walaupun ada sih teman, maksudnya masih bisa temenan gitu, masih bisa ngobrol, tapi masih kecil, masih kurang ngerti apa-apa gitu. Jadi ya temen aja gitu ya. Itu temen aku, ya udah aku temenan sama dia gitu. Terus tapi pas berubah tuh pas SD kelas 6 gitu. Maksudnya kan dari SIB kan temennya dikit, terus juga kalau enak ngobrol tuh sama kakak kelas. Sama temen-temen yang tetet tuh. Atau enggak, iya pokoknya sama kakak kelas tuh enak aja gitu kalau ngobrol. Walaupun agak jarang gitu. Tapi pas ke SD, pas di PB, bukan feeling down, apa ya, lebih ke ini kayak deh Zurkhalten gitu ya deh. Pasti kayak Zurkhalten tuh apa sih kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonya? Karena mungkin Dava kan kayak ini cuma 1 tahun gitu, tahun akhir, tapi mesti adaptasi gitu ya. Iya, udah gitu adaptasinya di Indo gitu. Adaptasi bukan pergaulan doang, ini juga Pak, pelajaran. Iya, kayak di PB tuh ngajarnya beda gitu sama di SIB gitu. Udah gitu kelas 6 agak shock gitu, culture shock gitu. Nggak tahu lagi deh. Terus di SMP tuh udah wah gitu. Satu angkatan banyak banget orangnya gitu. Udah gitu udah satu angkatan banyak, 3 angkatan apalagi gitu. Jadi agak bener-bener culture shock gitu. Temen yang lain kan udah biasa gitu, di SD-nya tuh rame gitu. Jadi mereka malah lebih gampang ngobrol ya. Oh iya, ini dulu tuh apa ya, aku masih ngomongnya aku kamu kan. Dulu sampai kelas 7 tuh masih ngomong aku kamu, jadi agak merasa beda gitu awalnya. Kayak aku doang yang ngomong aku kamu. Oh, yang lain pada gue lo gitu. Iya, yang lain kan gue lo gitu kan. Tapi untungnya teman-teman tuh nggak ada yang look down on me ya. Ya maksudnya. Iyalah pasti biasa aja lah orang kayak gitu. Ya maksudnya nggak pengaruh apa-apa gitu.
Tapi Tapi akhirnya tapi lama-kelamaan tetap Dava coba untuk ini ngerubah gitu. ya iyalah biar get involved gitu. Get along, Ya bisa lah get along. Ya lucu. get along sih lebih Heeh. tepatnya. Aduh, Nanti kenapa nih kita diselip-selipin bahasa Inggris? Jadi tadinya kita mau ngomong pakai bahasa Inggris, cuma kayak enggak ah, selip-selipin aja ya gitu ya dia. iya, sleep-sleepin. Terus tiba-tiba ke bawah aja gitu gualonya, nggak tahu kenapa. Ya udahlah lama-lama gualo gitu. Tapi enak juga sih. Ya apa-apa. Ya terus, eee, pas kelas 9 gara-gara udah kebiasa gualo jadi nggak terasa tertek tertekan lah. Apa ya, iya tertekan buat temenan gitu. Padahal sih nggak tahu dah. Terus ini deh, Rasanya lagi SMA SD. perubahannya ada lagi nggak pergaulannya? SMA pergaulannya beda sih, iya beda. Ada kan udah pada Maksudnya tapi yang tetap penasaran tuh lebih ke teman-teman Dava berarti aman lah gitu. Teman-temannya tipe iya yang kayak gimana gitu? Apakah yang belajar di rumah terus, yang les-les juga, yang suka temen aku tuh nongkrong, atau teman-teman circle-nya Dava tuh gimana? temen aku random sih. Yang Oh, tapi aku nggak tahu itu aku masuk ke circle mereka, kayak misalnya ya udah temenan aja gitu ya. iya temenan, tapi walaupun ada grup gitu, grup khusus kayak ya bisa dibilang circle gitu kan, Mm, tapi aku juga agak ini sih, nggak terlalu, apa aktif ya, gitu ya di grupnya. iya aktif, Oke, oke. I see. Berarti ya insya Allah aman lah ya deh. Semoga Allah selalu iya menjaga di Dava selalu. Oke, terus Dava ada ngerasa ini kita sekarang lebih ke ini aja sih pertanyaan-pertanyaan kehidupan kali ya. Dava pernah ngerasa ini gak sih dia terbebani kayak kakak-kakak gue udah kesini nih gitu. Misalnya kita beda 7 tahun gitu. Soalnya iya, beberapa ya cerita gitu kan di YouTube 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 anaknya YouTube banget nih. Ya misalkan sering kayak terbebani kakaknya seorang ini atau orang tuanya seperti ini gitu. Atau dapat biasa aja. ya Atau cuma nggak terbebani tapi insya Allah jadi motivasi atau gimana? iya, jadi ya kan age gap-nya kan 7 tahun ya, jadi yang teteh udah lulus kuliah, maksudnya udah kerja, udah apa ya, udah bisa dibilang contoh yang baik lah gitu kan Oh, sama masya Allah. aku. Oke. Iya, terus aku masih kelas 2 SMA, masih ya perjalanan masih jauh kan kalau orang-orang bilang tuh. Tapi aku anggap yang teteh tuh kayak apa ya, motivasi, iya Iya. motivasi. Oke. Kadang malah, kayak kompetisi gitu. Walaupun udah di atas, maksudnya, kayak Oh, jadi ngebandinginnya tuh pas neng paham. kita lagi SMA gitu. Mm, Kadang suka mikir gitu, mm. kadang Oh, jadi gini ya, Dav. Apakah Dav ngebayangin kayak ini waktu SMP gimana sih Natata dulu gitu. Jadi kayak kompetisinya di situ gitu. iya gitu. Hmm, oke. Tapi masalahnya, eee, jiwa kompetitif di aku tuh, mmm, Harus ditingkatkan lagi. ya harus ditingkatkan juga sih. Gitu sih. Oh, paham. Iya, cowok tuh. Tapi yang penting menurut Tata sih harus selalu mau belajar sih, Dek. Iya Jadi kan gak mesti kompetitif gitu ya. Jadinya terus akan terus maju gitu kan. Karena aku pengen tahu ini, aku pengen tahu ini. Menurut iya Tata iya. ya. Tapi kan orang pasti balik balik ke orang yang masing-masing apa yang memotivasi mereka gitu kan. Hey, Dedava ada pertanyaan nggak tertentu buat Tata yang khusus atau apa gitu? Teteh punya adik kayak aku, ngerasanya gimana? Pertanyaan dibalik. Oh Kirain malah iya? pertanyaannya beda. Seneng lah, seneng banget gitu. Ya, ya Tete yang sedihnya kayak 5 tahun gitu, Tete nggak bisa bareng sama Dava gitu kan. Iya. Maksudnya kayak
itu kan sesuatu banget ya kayak, "Ih aku nggak bisa mantau adik aku sendiri," Iya gitu ya. loh. Heeh, jadi kayak gimana sih apalagi waktu kita beda bener sih, bener SIB salah satunya lumayan seneng karena kayak masih bisa kepantau nih adik gue kayak gimana nih gitu kan. Kalau pas udah misah tuh kayak, "Ih gimana sih Dava?" Makanya Tata juga baru tahu agak lebih banyak gitu kan di sini kayak pendidikannya seperti apa, Tata nanya pergaulan juga seperti apa. Mmm, Untuk asmara gimana nih, Dek? Kan paling was-was. hah? Tete maksudnya kayak, "Dava udah suka sama cewek ya?" Oh, Gitu. Maksudnya wajar pasti udah ke tahap maksudnya udah apa sih namanya, udah melewati itu juga gitu kan, melewati dan lagi menjalani juga gitu kan. mhm, Jadi gitu sih, maksudnya lebih ke senang banget karena penurut Masya Allah gitu anaknya, penurut, baik, kalem-kalem aja gitu ya. Cuma ya tetep pengenin lagi kayak tetep pengen banget sih dia bisa lebih dekat sama Dava gitu kan. iya, Dalam taraf kayak ya fisik ya hati gitu. Karena ya maksudnya juga dengan berjarak jarak apa, literally jarak apa sih namanya, lokasi kan juga lumayan, mengikis jugalah sedikit-sedikit gitu kadang-kadang Teteh ngerasanya kayak takut nggak deket lagi gitu loh. Karena kan jatuhnya apalagi perbedaan ini kan waktu, time zone-nya beda gitu kan. Jadi iya, kayak iya, komunikasinya jadi gitu sih, susah gitu. heeh. Kayaknya kalau dulu kan bener-bener ngerasa deket banget, sering digodain gitu-gitu Iya, kan. Ya tapi insya Allah masih selalu dekat lah gitu walaupun emang, apalagi komunikasi apa ya, adik laki-laki sama kakak perempuan kan tetap aja pasti ada bedanya gitu kan, kayak agak canggung atau gimana gitu. Tapi semoga iya ya aku kayak juga kadang ngerasa apa ya, kan misal kalau punya kakak laki-laki tuh kadang kan seorang laki-laki gitu, jadi iya, bisa-bisa kebayanglah ya kita kayak lebih kan lebih masuk, ber-experience gitu kan, iya, eee, paham. jadi ngerasanya kan bisa nge-relate gitu Mhm. kan. Iya iya, bener bener. Kalau Bener misal bener 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 banget. iya kalau perempuan kan agak beda gitu. Iya, bener bener bener. Iya itu bener banget. Oh tapi by the way teman-teman Tante banyak yang tahu Deda Hafal loh, kayak, "Punya adiknya namanya Dada apa ya?" Gitu kan, masih Iya, pada ingat, lucu pas lihat banget. iya pas lihat di podcast gitu, "Hah, kok Dava Dava?" Gitu. Iya, gitu deh. Gimana, sudah menjalani pubertas? "Ah, adikku Udah sudah lama besar." ya. Saya penasaran ini deh sebenarnya kisah asmara Dava. Maksudnya Dava Apa? tuh suka ini aja deh pertanyaannya nggak pertanyaan siapa gitu. Lebih Mmm, ke Dava pertama kali suka sama orang kapan deh? pertama kali ya, tapi kalau kalau misalnya ngerasa suka tuh nggak kerasa gitu. Jatuhnya ya nyaman aja nih, oh aku nyaman sama dia gitu, terus baru kayak beberapa tahun kemudian, "Kayaknya aku suka deh," gitu ya? Ada iya, kadang kayak gitu, maksudnya, Ya itu kapan eee, tuh? Kalau Tante boleh tahu? waduh SD, maksudnya SD, SMP, SMA? SMP paling sih. Oh SMP, kalau Tante mah SD deh. Oh iya iya iya. Ya cuma suka-sukaan ya udah SD aja gitu. Mmm, Udah ya, obrolan kita aman kan? aman paling. Aman dan senang sih alhamdulillah maksudnya bisa ngobrol kayak gini gitu kan. Lumayan menjadi suatu kesempatan Tete untuk ngobrol lebih dekat juga sih jatuhnya, karena kan Dava juga Iya. sibuk banget gitu kalau ini udah berkali-kali kan Tete mintain juga. Ya tapi waktu dulu zamannya Dava juga sekolah Tete juga sibuk banget lesnya kan. Ini juga sih apa, eee, kan misal teman-teman aku tuh kayak Salsa, Ica, Iya. siapa lagi ya, gitu-gitu Kak, pada nanya gitu, "Ini kapan Kakak Ade?" Gitu kan podcast. Nggak tahu deh. Lucu. Tapi sejauh ini maksudnya dari beberapa les itu Dava sebenarnya tuh hobinya apa sih jatuhnya? Oh dari les semua itu, Iya maksudnya udah mungkin kayak apakah satu les itu ternyata tergerak apa gitu. Jadi belajar bahasa. oke. Oh, berarti sekarang jatuhnya hobinya ya udah belajar bahasa. Mungkin karena jatuhnya karena persiapan juga nggak sih, Dek? Persiapan ke Jerman. Juga Mhm. kalau pas di Jerman tuh kalau misalnya udah ngomongnya agak lancaran gitu, kok mau mulai belajar bahasa baru lah, Oke. Udah kepikiran apa bahasa barunya? Arab sih salah satunya. Ada ini nggak, Dek, pesan Tete aja yang tanya terakhir kali ya penutup?
Ada pesan nggak buat Tete Neng? Pesan atau kesan atau ada hal yang udah mau ungkapin nggak? Ya main kayak acara TV ya. Semoga yang teteh cepat dapat cowok. Cowok atau suami? Sama aja Suami sih. lah, iya. Biar Maunya aku kapan coba Tete tanya di sini. hmm? Waduh, Maunya kapan? Dava nggak ada apa siapa? kakaknya temen Dava gitu deh? Ya aduh, kenapa nanya di sini? Aduh, ada sih, ada seumuran Amin. sama teteh. Hah? Apa? Ada kakak temen aku di Jerman pula, Berlin. Oh, Tapi gak tahu. keren apa? Keren ada yang mau. Oke, nggak jadi. Oh, Gitu. Ya udah semoga apa yang kita impikan gitu kan, semoga Allah berikan yang terbaik. Kita pun kalau misalkan nggak dapat yang terbaik, kalau nggak diberikan yang apa kita mau, ya insya Allah pasti Allah ganti yang lebih baik kan ya deh. iya. Pada bersyukur Dava juga untuk persiapan Jerman, semoga Allah Iya. mudahkan selalu. Pokoknya yang inget nggak cuma fisik, nggak cuma em, apa ya, nggak cuma dari luar gitu yang Dava siapin, lebih ke dalam juga, mental juga harus disiapin, rohani juga harus disiapin, karena beda loh deh gitu. Apalagi nanti kalau misalkan ya sejauh ini kan berarti kemungkinan besar kan pasti jauh dari orang tua gitu kan, orang tua belum tentu ikut gitu kan, harus habis itu gitu. Kalau pesan dari Tete gitu, walaupun nggak ada minta, cuma ya Tete bilang aja gitu kan. Apalagi cowok gitu nanti ya pasti suatu saat juga pun harus survive survive sendiri gitu kan. Iya, Ya insya Allah bisa lah, bisa. ya, amin. Pasti ada ups and downs-nya, tapi ingat aja tujuan apa kesini apa, terus intinya selalu dekatkan lagi ke ini sih, agama pasti. Balik lagi ke agama. Cari teman-teman deket Dava yang ini sih deh. Ya akhlak baik, ya agama baik gitu. Iya, Pasti ke bawah lingkungan tuh ngaruh banget, iya. parah. Udah salah pergaulan tuh udah Mm-mm. kebawa sampai ke Tapi depan. ya kuat-kuatan di kita juga gitu. Iya, Kita tahu lingkungan kita kayak gini gitu kan, ya bisa jadi kayak satu sisi nggak bisa milih gitu. Mungkin suatu saat ada yang benar-benar, aduh nggak bisa nih aku milih gitu kan. Ya tetap iya. aja balikin, kuatin dari dalam gitu kan, dari diri sendiri. Kalau misalkan em, ya kalau bisa kan lingkungan, kalau bisa ya tetap aja kita apa, kalau misalnya ada pilihan yang lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Tapi banyak-banyak doa aja sih. Iya, tentu juga PR sih, harus banyak-banyak doa. Iya. Terima kasih banyak Kak Dava atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya, atas update-nya. Wah, Senang sih Teteh, Alhamdulillah, Masya Allah. Terus suatu saat kalau Teteh undang lagi, boleh nggak nih kita ngobrolin apa gitu? boleh. Tadi kayak ada gitu, ada something missing gitu. Tapi ya, Kayak ini, kayak di sini kayak masih belum deep down gitu kan ya dia. iya, iya. Soalnya mungkin karena ya udah kecap dulu kan. Ya itu juga ngerasa gitu Oh, sih. Ya kayak ini belum ke arah kemana gitu, atau mungkin belum ke belum terlalu pemicu. cerita adik kakak gitu lah. Gitu sih insya Allah. Insya Allah. Terus juga selamat berpuasa dalam beberapa hari ke depan gitu kan. Mohon maaf lahir batin juga dari Tata Neng. Ya, dari aku Tapi Tata Neng tuh belum pernah ya deh balik puasa ya, belum pernah kan? eh Belum pernah sama sekali. ya Tapi belum kalau ya. Lebaran Haji pernah, pas Idul Adha gitu kan Iya, pernah. saya itu pernah. Terus sehat dan sukses selalu. Ditunggu di Jerman, insya Allah. Semoga Tata Neng juga masih diperpanjang di Jerman, tapi insya Allah Ya, Allah tahu yang terbaik. iya. Sehat selalu, sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam buat mama Sama-sama. papa. Iya. Udah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.